Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana hikmatana wa ansur alaina hidayah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana akhrijna wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nasrun min Allah wa barakatuh qalib. Wa basyiril mu'minin wallahu khairul hafiz wa arhamur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Allahumma afdal khair, Allahumma ahdana afdal sehat, Allahumma ahdana afdal barakah. Allahumma arina al-haqqa warzuqna wa arina al-batila warzuqna. Allahumma barik lana wa tawassalna wa barik lana wa muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. Beliau masih menyampaikan tentang makrifat. Kata Imam Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, qala al-arifu billahi ta'ala, orang yang berikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asirun itu kawanan. Dia sudah menjadi kawanan. Ai marbutun bihubbihi, kawanan yang diikat oleh cinta. Kawanan itu dia diikat menggunakan korban. Di sini dengan kata-kata marbutun bihubbihi, diikat oleh cintanya. Wa qalbuhu basirun, orang yang makrifat pada Allah, dia itu sebagai kawanan yang diikat cintanya. Wa qalbuhu basirun, sedang hatinya waspada, walaupun dia sudah diikat. Wa ayyu mujayyidun li batinihi, maksudnya di sini adalah lalu waspada itu dengan dihiasi batinnya. Ayat mujayyid li batinihi, selalu menghiasi batinnya dengan apa? Bil muqarrabah, yaitu dengan muraqabah. Muraqabah itu berarti dengan
kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita kenal selama ini Allah itu kan mendekatkan diri. Tapi di sini lebih merokok itu adalah merasa selalu diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lizalimi wal muhasabah, yang menghias zahirnya dengan muhasabah. Ini muhasabah berarti istilahnya introspeksi, mengoreksi diri sendiri. Wa amaluhu, tidak hanya amal untuk diri sendiri, amaluhu Allahu basir, amalnya itu lebih banyak dan semata-mata amalnya itu karena Allah Subhanahu yang disampaikan oleh Junul Al-Misri terkait dengan akibat di makalah 51. Selanjutnya beliau mengatakan al-amalah tasniyah wal-usul di makalah 52 qala Junul Misriyun telah berkata Imam Junun Al-Misri, al-arifu billahi ta'ala, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafiyun, yaitu dia selalu menepati apa? Aini billahi ta'ala, menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Bi'an ada awamir Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan awamir, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbuhu zakiyun, dan batinnya itu selalu terhias, atau dia selalu menghiasi batinnya. Wa qalbuhu zakiyun, jadi qalbunya itu indah. Keindahan itu kan dikarenakan adanya hiasan. Di sini diartikan selalu menghiasi batinnya. Apa namanya? Lagi di Qadai Junul Misri, ariful billahi ta'ala wa fi, menepati jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah awamirillahi ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa qalbuhu zakiyun, qalbuhu zakiyun, zaki itu pandai. Jadi tadi orang ma'rifat itu adalah menepati janjinya. Yang kedua adalah hatinya pandai. Ai sariqun, pandai dalam hal ini dia itu tanggap atau tajam. Karena dia tangkap, berarti dia memiliki ketajaman baik lahiriah maupun batin hatinya. Ai sariqun zahidun fi kulli waqtin, dia selalu menambah kesalehannya di setiap waktu. Jadi ini yang karena apa dia kesalehannya bertambah waktu? Karena wa amalullahu ta'ala zaki, karena amalnya semata-mata bersih, murni kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang di makalah dari 22 Junun Al-Misri mengatakan bahwa orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala itu yang satu pertama adalah menepati janji. Sudah pasti menepati itu adalah menepati suatu janji. Jadi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang makrifat adalah hatinya pandai. Pandai dalam hal ini adalah dia tanggap, tajam, mau lahir maupun batin. Dan yang ketiga adalah amalnya semata-mata bersih, murni karena Allah Subhanahu wa
Subhanahu wa taala selanjutnya adalah Qamul Ghaib 3 diriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ini adalah seorang ahli zuhud, bisa dikatakan juga seorang sufi. Dia berasal dari negeri ibu kotanya Damaskus. Yang berasal dia dari wilayah daerah kalau kita pakai Damaskus karena ada daerah Saraya itu memang di daerah Damaskus itu adalah daerahnya para ahli ulama, para sufi, para tabib yang benar hadir di sana. Ya, Sulaiman Ad-Darani ini adalah beliau hidup di tahun 1040 Hijriah sampai dengan 215 Hijriah. Beliau mengatakan An-Nawawi darinya berkata Aslul khair aslu kita kenalkan ada istilah usul. Aslu itu asal atau yang kita bisa artikan dengan pokok. Aslu kulli khair, pokok atau dasar setiap perkara yang baik di dunia dan akhirat. Perkara yang baik di dunia dan akhirat adalah al-khawf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khawfu minallah ta'ala, karena diterangkan bahwa sesungguhnya takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala muhabbilus sahibati fayaz'aluha fil yamin. Kita bisa berubah muhabbil sahibati, bisa berubah catatan amal, maka ketakutan tersebut akan menjadi catatan amal yang berada di sebelah kanan ashabul yamin. Salah di surat Allah. Jadi takutnya itu adalah akan merubah catatan amalnya sehingga catatan amalnya berada ke arah kanan. Ba'da'an hawat ila samari, yang semula tadinya catatannya itu ada berada di sebelah kiri. Walil abdi fi halih salamatin minal maradi. Ini juga demi keselamatan seorang hamba yang sakit. Di perkara yang utama, yang baik di dunia adalah takut kepada Allah. Mungkin saja di dalam batinnya kita akan melaksanakan sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata saat itu kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya karena ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan itu niat akan kita lakukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dipindahkan dari tangan kiri ke tangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya falil abdi bihali salamati minal mawadi, maka demi keselamatan falil abdi
kita akan kesempatan kita dalam suatu hal minal maut dari yang sakit an yakunu khaifan radiyan. Sebaiknya kita merasa shock ya, ayakunu khaifan radiyan, takut serta berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jurahu khawfu minal ma'asi wa ya'asahu, supaya ketakutan tersebut mampu mencegah dirinya melaksanakan maksiat terhadap dirinya. Ar-raja'u ala tisabil amali saleh. Sedangkan di sini ada kata-kata rojak berarti harapan. Jadi kita mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendorong untuk melakukan amal. Maksudnya di sini adalah terkait jika kita ingin selamat dari apa? Dari sakit, baik sakit maupun lahir maupun batin. Di sini disampaikan sebaiknya kita takut serta berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sekali lagi takutnya itu adalah mampu mencegah diri untuk melakukan maksiat. Sedangkan harapan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mendorong melakukan amal-amal soleh. Jadi di sini nasihat bagi kita takut pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca tangan kita dari tangan kiri dipindahkan ke tangan kanan. Dan pada saat kita sakit kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ada di dalamnya khawf dan juga wajah. Harapan kita adalah untuk terus mendorong diri kita untuk melakukan amal soleh. Jadi peringatannya adalah saat kita sehat maupun sakit, tetap kita harus melakukan amal soleh, amal ma'ruf. Nanti kita untuk menghindari hal-hal yang dibenci atau hal-hal yang mungkar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah wa ibadatul raji afdal. Ini ujungnya afdal, maksudnya adalah wa ibadatul, ibadahnya seseorang ar-raji yang berhak akan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala afdal, lebih utama. Jadi bisa dikatakan bahwa kita yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidolati mahabbatillah bihi. Karena apa ridhonya? Karena ada lidolati mahabbatillah, prioritas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hongkong kecintaan kita lidolati mahabbatillahi fauqahi, kecintaan atau prioritas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fauqahi, melebihi orang-orang yang wal maliku yufarriqu baina man yahdimu. Dikatakan wal malik,
Malik itu siapa? Raja. Seorang raja yufarriqu akan membedakan bainaman yahdimu. Seorang raja akan membedakan pelayanannya. Di sini yahdimu pelayan. Tiqa'a iqabihi wa man yahdimu. Karena apa? Yang melayani karena merasakan takut akan siksaannya dengan orang yang melayani. Iqa'a iqabihi wa man yahdimu. Ya, pasti seorang pelayan dia sebagai budak dia akan takut kepada majikan. Raja kalau ini waman yahdimu lisaiin. Karena apa? Karena mengharapkan kedermawannya dan orang yang melayani tidak karena apa. Jadi maksudnya di sini adalah yang melayani itu mengharapkan kedermawanannya, sedangkan yang melayani yang punya keinginan karena Pamibtahul dunia, tahu dunia ada dasarnya. Bahwa karena miftah kunci miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya jannah surga tadi dengan saya. Ini dalam ini disampaikan miftahul dunia, kunci dunia sampai merasa kenyang. Kuncinya dunia adalah merasa kenyang terhadap apa? Fatut tahu umur dunia disangki, karena tiap-tiap urusan dunia akan dibuka dengan rasa kenyang. Maksudnya itu adalah fatut tahu dibukakannya umur dari dunia tadi, umur dunia disangki, yaitu dengan rasa kenyang atau lebih spesifik di sini kenikmatan. Karena dunia itu adalah berisi kenikmatan kenikmatan. Wabintahul akhirat, sedangkan kunci akhirat al-ju' kebalikan dari sapu kan adanya al-ju' apa? Patut tahu umurul akhirat bil-ju'. Maka tiap-tiap perkara yang terkait dengan akhirat itu dibukakannya masalah. Ini di akhir makalah ke 53 Abu Sulaiman Al-Ghazali menyampaikan miftahul dunia satu, kunci dunia adalah dunia, sedangkan miftahul akhirat adalah jannah. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah al-maqalatul rabi'atul khamsun, maqalah yang ke-54. Kila ibadatu, dikatakan al-ibadatu, keibadah. Maksudnya di sini adalah al-ibadatullah ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
adalah khirmatun. Khirmatun itu adalah berarti pekerjaan. Ibadah Allah Ta'ala khirmatun. Jadi ibadah kepada Allah adalah pekerjaan. Aini maksarun min kulli jihadin. Pekerjaan dalam hal ini dalam doa. Jadi maksudnya di sini adalah setiap apa yang kita kerjakan semua itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haluha khalwatun. Tadi katakan adalah ibadah itu adalah pekerjaan. Ini perumpamaan lagi. Di sini disebutkan wa haluha khalwah. Wahanuha itu bisa dikatakan tokoh atau wanita. Al-khalwah, tokohnya itu adalah khalwah. Khalwah ayukanha muhadatsatun sirri ma'allahi ta'ala haitsulla. Maksudnya tokohnya ibadah adalah berkata-kata atau dalam hal ini dan kan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kita sedang berdialog. Di sini disampaikan bahwa bahkan pada sesir kita sedang bercakap-cakap dengan Allah dalam keadaan sir atau rahasia yang sudah barang tentu karena rahasianya tidak ada orang lain. Kita berhalwat itu hanya dengan Allah di dalam sendirian. Disebutkan ayyuha muhadatsat sirri ma Allah Ta'ala haitsulla. Jadi ketika kita yang dimaksud dengan tokohnya ibadah itu adalah kita sedang bercakap-cakap atau dengan rahasia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seorang yang menyangkut dengan pekerjaan karena tadi disebut dengan hauluha tokoh baru atau perniagaan. Di sini selanjutnya disebutkan waraqsumaliha. Jadi di sini disampaikan raqsu itu adalah raqsumaliha modalnya. Waraqsumaliha at-taqwa. Modalnya adalah asal kulli ibadatin siyanahu nafsi amma tastahiqu bihi, yakni dari modal dari ibadah itu adalah takwa. Di sini disampaikan itu seluruh ibadah. Setiap pokok ibadah itu apa? Syiarahu nafsi amma tastahiqu, menjaga diri agar tidak mendapatkan siksa. Kan ada selalu disampaikan takwa itu intisal al-awlihi wa jazakatu penampilan laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah al-uqubata min fi'li aw tarkin. Siksa akibat dari kita melakukan sesuatu yang kita tinggalkan. Jadi di sini sebabkan dan disampaikan
Jadi kan terkait dengan modalnya adalah takwa takwa. Jadi di sini disebutkan asal kulli ibadatin siadakan nafsi amma tasahikun. Pokok dari suatu ibadah adalah menjaga diri agar kita tidak mendapatkan siksa akibat kita melakukan atau meninggalkan apa yang berkaitan dengan Allah. Wadibuha dan sedangkan keuntungannya adalah memperoleh surga. Dan sawabi karena surga itu adalah tempat di mana kita akan mendapatkan dari sawab, tempat kita akan sawab ibarat wamafihi dari wamafiha dari apa yang sudah kita laksanakan. Jadi surga itu adalah tempat di mana ibadah dan kenikmatan di dalamnya yang akan kepada. Di sini menggambarkan terkait dengan ibadah itu adalah kita sedang berniaga dengan Allah. Kalau bahasa kami jual beli, ini kita berniaga dengan Allah. Dengan apa tadi? Dengan beribadah, dengan berkhidmat, dan juga kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil akhirnya adalah sudah profit, tidak seret lagi profitnya kalau berniaga dengan Allah. Di dalam doa untuk haji maupun umroh kan ada tijaratan lan tabu, berniaga yang tidak akan pernah rugi. Orang yang berhaji, orang yang berumroh atau yang telah berkomitmen menjadi karyawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memberikan upah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulangnya umroh mungkin akan diganti oleh Allah, sepulangnya haji akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa namanya? Sekilas gambaran dari yang saya sampaikan terkait dengan ibadah itu dengan pokok, modal dan keuntungan. Semuanya keuntungannya akan kita dapatkan nanti di surga Allah. Inna bil mauta sesungguhnya ini kita itu akan mengambil asal. Kalau kasar mungkin kita itu adalah di akhirat sebagai pokok. Belum apa? Belum pahala dari yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kita tidak memperkuat siapanya. Apabila saya masuk dalam iman, kita cepat biasa. Ini lagi tijaratan dalam tahun dalam tijaratan berjaga dengan Allah. Hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makalah dari 45 yang terakhir di bab 3 yang sehat. Al-maqalah al-khamithah al-khamsun 55. Qala Malik bin Dinari, Imam Malik bin Dinar pernah berkata, ihnis, cegahlah ainak kesalasan, cegah 3 perkara. Perkara apa? Yang dicela, minal sol, madmuhan,
Bisa dari minal soleh akudah. Dia menyampaikan bahwa cegahlah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang dipuji. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kalian akan menjadi seorang mukmin, yaitu aikat tanasiba bihaqaiqil imani kal mu'minina as-siddiqina fi imanihim. Jadi seorang mukmin itu adalah memiliki aikat tanasiba, memiliki sifat bihaqaiqi, sebagaimana hakikatnya al-imani, hakikatnya iman ya. Dan seorang mukmin as-siddiqin, orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh fi imani, terutama di dalam imannya. Jadi kita seorang mukmin itu adalah memiliki sifat hakikat iman seorang mukmin dengan sungguh-sungguh di dalam imannya. Al-kibra bin tawadu, ini yang pertama adalah cegahlah dirimu kibir. Al-kibir bin tawadu, sombong. Kibir itu kan sombong. Bin tawadu, cegahlah dirimu dari takabur atau kesombongan dengan tawa. Ini beliau disampaikan apa namanya, cegahlah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang dipuji, sehingga orang menjadi seorang mukmin. Yang pertama adalah al-kibri, al-kibra bin tawadu, kibir, sombong atau takabur dengan ketawaduan atau rendah diri. Wal kibru takabur itu adalah ru'yatul nafsi bi ainil irabida wa ru'yatul ghairi bi ainil haqaratil asli, yaitu apa namanya, takabur itu adalah melihat diri sendiri dengan pandangan yang mulia dan melihat orang lain dengan yang indah. Itu yang disebut dengan kibr, takabur, sombong. Ya. Sedangkan at-tawadhu'i, sedangkan tawadu katanya adapun dalam al-kibru yang penuh dengan karena tadi kesombongan itu karena memiliki pangkat, harta, dan jabatan, yang sedangkan tawadu itu adalah dia. Baik, dari yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah penggalannya dari makalah kali 55 menutup dari bab 3 nasihat ini. Kita lanjutkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini berkali dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmunya, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita disampaikan kepada Allah dengan kesehatan fisik dan jasmani, seperti para sekolah dari tadi kita akan melaksanakan kepada ini uridu oleh Islam sebagai Allah bikin adalah adalah apa yang terbaik. Allah bikin terbaik. Assalamualaikum.